Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua Masjid Nurul Iman, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, dan orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Kana syai'un laylahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah kita niat i'tikaf dan niat ta'lim ya. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, semoga sehat selalu, berkah, dan senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah. Kita sampai kepada bab tentang menjaga, memelihara sholat ya. Yang bawa kitabnya, kalau yang tipis seperti ini, halaman 25 baris ke-15 dari atas ya. Kalau yang tebal halaman 118. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa minal muhafazati 'ala sholati wal iqamati laha ya. Di antara menjaga, memelihara dan mendirikan salat ya. Husnul khusyu'i fiha. Salatnya itu kita harus khusyuk. Khusyuknya harus hasan, harus baik. Betul-betul khusyuk ya, menghadirkan Allah gitu. Wa hudurul qalbi, yang kedua menghadirkan hatinya. Jadi menghadirkan hatinya kepada Allah. Maka baiknya sebelum sholat itu, salafus saleh ngajarin kita baca begini: Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, antalah tujuan hidup saya. Wa ridhaka matlubi. Ya Allah,
ridhomu yang saya cari, ya Allah. Atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, berilah kepada saya mahabbah dan ma'rifah. Ya. Barulah laka bika usolli. Laka, karenamu ya Allah saya salat, bika dengan sebab rahmatmu, bantuan. Jadi kita salat jangan mengandalkan raga kita, diri kita sendiri, ya, tapi mengandalkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa hudurul qalbi, yang kedua. Yang ketiga, wa tadabbur qiraah, mentadabburkan bacaan yang kita baca. Yang baca Al-Fatihah tadi ada dialog kan kepada Allah. Merasakan annallaha wujudan haqiqiyan. Ya. Ada Allah di depan kita betul-betul terasa. Salatnya di mana munajat. Gitu. Ada orang salat hatinya ngambang, kemana-mana terbang. Ya. Itu berarti hatinya sakit. Harus dicaci, ya nafsasu. Ya Allah, kenapa diri saya jelek banget? Ya. Kalau yang urusan lain fokus bisa total. Tapi ketika berhadapan dengan Allah kita buyar pikirannya. Maka tadabburkan bacaannya, pahamin. Paling kagak rukun sholat dah apa Al-Fatihahnya. Kita sudah hafal, lihat bacaan yang baik, maknanya pahamin. Ya, ada kenikmatan nanti. Ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang telah an'amta alaihim. Berarti di sini ada qudwah, ada contoh, ada teladan, ada orang-orang saleh. Jalan yang lurus terus ada contohnya. Ya, mengikuti orang-orang yang saleh. Itulah namanya bersuhbah, berteman dengan orang-orang yang baik. Wa fahmu ma'aniha, memahami makna-makna qiraatnya yang kita baca. Wastis'aru al-khudu'i, istis'ar, merasakan khudu', ada ketundukan kita kepada Allah. Wa tawadu, tawadu kita merendahkan diri kita kepada Allah. Maka kepala ini yang dianggap mulia, yang kagak boleh orang sembarangan megang kepala kita, gitu. Kita tundukkan kepada Allah. Merasa ada zalil, kita hina di hadapan Allah, ya. Wa tawadu'i lillahi 'inda ruku'i was sujud. Ketika kita ruku, kita sujud, nah itu, ya, menghadirkan ketawaduan kita kepada Allah. Wamtila'il qalbi bi ta'zimillah, imtila, memenuhi hati ini, ya, bi ta'zimillah, dengan membesarkan Allah. Makanya ungkapan yang pertama itu untuk memutuskan semua yang ada di kepala kita hanya Allah saja, dan ungkapan Allahu Akbar. Allahu Akbar, hadirkan keagungan Allah. Lupain semuanya. Sampai istri kita lupain, anak-anak kita lupain dulu. Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan apa? Wailaka wailaka wa antal munafiq. Celaka Anda, Anda itu munafik. Anta taqul Allahu Akbar fi famlik. Anda mengatakan Allah Maha Besar, tapi di mulutnya. Wa fi qalbika syai'un akharun akbar minhu. Tapi di hati kita ada lagi yang lebih besar dari Allah. Ibaratnya mulut Anda doang berzikir, mulut Anda doang ingat Allah, hatinya tapi kemana? Itu munafik. Ya, Nabi Imam menghadirkan hati itu. Ini nikmat Allah yang memberat, memang diangkat. Wa taqdisihi inda takbir, dan mengkuduskan Allah, mensucikan Allah inda takbir, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang bawa kitabnya halaman 25. Ya.
Tadi baris 15, sekarang baris bawahannya ya. Wat tasbih, dan bertasbih. Jadi ketika kita juga bertasbih, itu ada muatan kita mensucikan Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Jadi bukan hanya sekedar lafaz ya. Lafaz itu betul-betul mengandung makna. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jalili di dalam Fathul Bani, Anda nyebut Tuhan nama saya, tapi ternyata di hatinya kosong, gitu ya. Di amalnya kosong. Apalagi ketika indan nuzul takdir, jauh kita dari Allah. Wa fi sa'iri ajza'is salah, ya, mengagungkan Allah di seluruh bagian-bagian salat. Berarti penuh dari mulai takbir sampai salam. Hadirkan selalu bersama Allah. Wa mujalabatil afkar wal khawatir ad-dunyawiyah. Ini berupaya lagi salat menjauhkan seluruh pikiran-pikiran. Wal khawatir. Khawatir itu khatar. Sesuatu yang melintas di pikiran kita, adakan lagi salat. Tahu keinginan apa? Barang-barang di rumah kita. Apalagi ada yang lagi cari barang-barang. Ingatnya lagi sholat. Ada bercandaan, kalau kamu cari sesuatu kelupaan, sholat aja. Lagi sholat keingetan. Harusnya total, lupa semua, yang hadir hanya keagungan Allah. Maka menjauhkan pikiran-pikiran, lintasan-lintasan yang bersifat duniawiyah, ya. Wal i'radu an haditsin nafsi fi dzalik. Harus menolak apa? Ada bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita. Kan bapak-bapak merasakan lagi sholat atau datang, ya, kemana ya jalan? Kita harus diberhentiin tuh, hadir lagi kata Allah. Jangan diikutin kayak orang ngelamun, jangan. Gitu. Bal yakunu alhammu fi sholati maqsur ala iqamatiha wa ta'diyatiha kama amara Allah. Ya. Bahkan kita harus hadirkan hati semuanya di dalam salat ini. Kita khususkan ya untuk mendirikan salat dengan adab-adabnya sebagaimana Allah perintahkan. Fa inna sholata mal ghaflah wa adam al khusyu'i wal huduri la hasila laha, katanya, wala nafa fiha. Sesungguhnya salat mal ghaflah disertai dengan kelalaian. Saya menulis buku judulnya Risalatus Shalah. Di situ ada tarikus shalah, orang yang benar-benar meninggalkan sholat, udah nggak ada di dalam kamus hidupnya, kagak ada sholat lagi. Ada orang muslim hanya nama doang, kagak pernah sholat sama sekali, nggak pernah menginjakkan kakinya ke masjid, nggak kenal Allah. Ada yang begitu. Yang kedua, ada orang yang sholat ya ghafil, raganya sudah berhadapan Allah indal mihrab, tapi hatinya kosong. Itulah yang kita sering baca, ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Ya. Hatinya kosong, tidak bersama Allah. Ada yang sholat di mana munajat. Munajat itu ada dialog sama Allah. Salatnya meningkat dari taklifiyah, dari mustawa taklifiyah, tingkatan taklifiyah, naik kepada tingkatan wasilah, sarana. Salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Berpengaruh. Kalau salatnya benar mau berpengaruh, kita jauh daripada maksiat dan dosa. Naik lagi. Salat itu menjadi sebuah hadiah kebutuhan kita kepada Allah. Kita yang butuh sama Allah. Allah mah kagak butuh sama kita. Ini sekomplek ini nih, kagak ada yang menyembah Allah. Allah tetap Allah.
tapi yang rugi kita. Ya, gitu. Kemudian naik lagi, sholatnya jadi syukur, bentuk syukur kita kepada Allah. Inilah yang dinamakan syukur arkan. Rasulullah begitu tuh. Ya, ibadahnya luar biasa. Kata istrinya apa? Rasul, bukankah engkau kekasih Allah yang dosanya sudah diampuni, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Kok sholatnya sampai bengkak-bengkak, lama banget? Apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Nah, jadikanlah semua ibadah kita bentuk syukur kita kepada Allah. Begitu banyaknya nikmat-nikmat yang kita dapatin sejak kita mulai di perut ibu kita ditiupkan ruh, terus sampai lahir, sampai hari ini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, harus banyak bersyukur, kagak boleh banyak ngeluh. Ini kita banyak ngeluhnya. Harusnya banyak syukurnya. Syukur lisan, syukur qalb, hati, syukur arkan. Apapun yang terjadi, hatta indan nuzul aqdar katanya. Ketika turun takdir yang kagak enak sama kita, musibah, ujian, tetap harus kita terima, taslim, sabar, ridho. Nah itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Al-i'tiradu ala Allah azza wa jalla inda nuzul aqdar mautuddin. Kita protes kepada Allah ketika turunnya takdir kepada kita. Dikasih musibah, ujian, macam-macam dah. Anak sakit, suami di PHK misalnya, istri apa jatuh misalnya, macam-macam ujian dari Allah. Ya, itu indah nuzul takdir. Kalau kita protes sama Allah, ya Allah kenapa saya diuji terus, ya Allah begini, ngedumel terus, itu mautuddin. Agamanya sudah runtuh di hadapan Allah. Mautut tawakal, tawakal juga hilang. Mautut tauhid, ketauhidannya sama Allah juga hilang. Sampai mautut ikhlas. Ya, keikhlasannya Allah dipertanyakan itu Rasulullah. Nah, bagaimana kita menyiapkan hati kita inda sadmatil ula, ketika mendapatkan musibah yang berat harus hati kita kuat. Ya, tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali karena ilmu, iradah dan takdir Allah. Ya, kekuasaan Allah. Jadi kalau sesungguhnya sholat disertai dengan lalai, hatinya kagak hudur, kagak ada hudur, kagak ada khusyuk, la hasilalah. Sholat itu sudah kagak ada nilainya lagi, kosong, hambar, gitu. Wala nafa biha, enggak ada manfaatnya lagi. Boro-boro melahirkan tanha dan fahsyal munkar kagak ada. Ya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubi asra. Semua salat, pakainya ini nakirah. Salat nafilah ke, salat wajib ke, katanya. La yahduru fiha al-qalbu, la yahduru al-qalbu fiha. Hati kita kagak hudur ketika kita lagi sholat, katanya. Fahiya ilal uqubah asr. Itu lebih dekat kepada mendapatkan sanksi-sanksi, hukuman-hukuman dari Allah ketimbang diterima pahalanya. Ya, kenapa? Itu maksiat Pak sebetulnya. Kita lagi ibadah, begini dah yang mudahnya. Bapak lagi dialog sama teman atau sama istri, tapi ternyata kita berhadapan, pikiran kita kemana-mana. Itu yang kita lagi ajak bicara kagak enak, ya, merasa itu. Kalau istri kita, bang fokus, kayak begitu. Apalagi Allah, berarti kita didoakan oleh ya, Allah didoakan sama kita kemana-mana kita.
ibaratnya selingkuh dalam sholat. Raganya Allah. Maka disana rubba musallin laisa lahu min ruku'ihi wa sujudihi illa. Berapa banyak orang yang seorang mau sholat berada di mihrabnya sejadahnya kagak dapat apa-apa, cuma ruku dan sujud. Kenapa? Hatinya ghaflah. Hatinya lalai, kagak hudur. Wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadis diceritakan laisa lil 'abdi min salatihi illa ma ukila minha. Tidaklah bagi seorang hamba dari salatnya melainkan apa yang ukila. Jadi yang dia baca itu yang dia pahami, masih sadari. Dulu makanya zaman sahabat pertama-tama itu kan sahabat masih doyan mabok. Orang kalau udah mabok kan dia kagak sadar apa yang mayakulun, apa yang mereka katakan. Lalu mulai datang larangan mendekat kepada hal yang haram. Mulai larangan dilarang khamr. Kalau sudah minum khamr sholat ngomong apa Pak? Lagi sadar aja kita ngaco ngomongnya, apalagi lagi sholat gitu. Wa innal musalliya qad yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ashruha. Sesungguhnya orang yang sholat qad yusalli di fil mudhari' misalnya terkadang dia sholat tuh fala yuktabu lahu, tidak dicatat oleh Allah. Artinya kagak diterima dari sholatnya kecuali hanya apa? 1/6-nya, 1/10-nya, enggak total. Jadi ilmu ma'ukil itu yang Allah catat, yang Allah tangkap, yang Allah terima, yang hatinya hudur bersama Allah. Nah, bagaimana menghadirkan hati? Latihan dengan sebelum sholat udah siap. Ini beliau keluarin kitab ini dalam kitab Risalah Mu'awwanah di halaman 70 saya ingat beliau mengatakan begini, sebaiknya muslimnya ideal sebelum azan berkumandang dia sudah berada di masjid. Berarti kan apa? Sudah punya wudu, sudah tahiyatul masjid, sudah taubat. Jadi sholat subuhnya di atas bab taubat, sholat zuhurnya di atas bab taubat, zikir sampai datang azan. Ikutin apa bacaan muazin terus mulai doa. Udah tuh hatinya sudah mulai dihantar. Itu namanya muqaddimatus sholat, penghantar sholat. Pas mulai waktunya hudur. Orang yang jarang zikir ini nanti lagi ada zikirnya zikir khalwah. Ada orang biasa kalau zikir rame-rame senang. Tapi ketika sendirian jarang zikir, nggak bisa itu. Kita membangun kedekatan sama Allah harus berkhalwah dulu, mengkhalwah hatinya maksudnya. Kagak ada siapa-siapa, latihan coba. Baca la ilaha illallah yang banyak, gitu. Selawat yang banyak, hadisnya banyak semua. Orang yang selalu lisannya rataban bi dzikrillah. Baik. Ani artinya ayyuktab lahu minha al-qadrul ladzi kana fi hadiran. Ditulis baginya dari sholat itu sekedar yang dia hadir. Kalau sholatnya misalnya dia 3 menit, dalam 3 menit itu yang hadirnya hanya semenit yang dicatat. Begitu. Ma'allahi wa khasyan lahu, bersama Allah dan khusyuk, yang dicatat hanya khusyuk dan hadirnya. Wa qad yaqilu dzalika wa qad yakthuru. Nah, itu mungkin catatannya ada yang sedikit, ada yang banyak, tergantung apa khusyuknya. Bihasabil ghaflati wal intibah. Menurut ghaflahnya dan sadarnya. Wal hadirul khashi'u fi jami'i salati tuktabu lahu salatuhu kulluha, katanya.
Dan orang yang hadir hatinya khusyuk ya dalam seluruh sholatnya, itu dicatat baginya sholatnya semuanya, kagak ada yang kurang. Wal ghafilullahi katanya. Sementara orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang main-main fi jami sholatihi. Mungkin kalau kita mah lagi sholatnya nggak main-main ya. Kalau anak kita kan suka lihat itu, saya suka ngajar di beberapa masjid, asal sholat ada anak-anak ada yang lagi sholatnya mana sama teman-temannya bersikut-sikutan. Dia kagak paham itu, dia sedang ghafil, sedang lahi. Tapi dalam dia nggak apa-apa dah, diajak ke masjid. Dia berikutnya dibilangin. Ya, orang tua kita bertanggung jawab. Nah, kalau ke masjid paling agak hormatilah rumah Allah. Ya, jangan bercanda lagi sholat, ya, pelan-pelan. Biar anak kita cinta kepada masjid. Ada masjid yang kagak pernah dihadiri anak-anak. Makanya pemerintah sekarang ada ramah masjid, ramah lingkungan, ramah pesantren, semuanya ramah ya. Ramah di kantor. Ya, semuanya. Baik. Jadi wal ghafilullahi fi jami' salatihi la yuktabu lahu syai'un minha. Sedikit pun dari salat kagak ada catatannya. Berarti kita enggak salat. Sesuai hadis Nabi tadi, rubba musallin laisa lahu min salatihi illa ruku' was-sujud. Fajtahid rahimakallah. Nah, maka ya bersungguh-sungguhlah, semoga Allah sayang kepada kalian fil khusyu'i. Kata fajtahid fil khusyu'i, asalnya begitu. Maka berupayalah, sungguh-sungguhlah dalam menghadirkan khusyuk, wal huduri, menghadirkan hudur, fis salati, di dalam salat, wa tadabbur, dan merenungkan ma taqra'uhu, apa yang Anda baca, ya, min kalami rabbik, dari ayat-ayat Tuhan Anda, fi salatika, dalam salat Anda. Dalam kitab Khusyuk Iman, Imam Ibnu Taimiyah itu saya masukin juga di buku saya itu, agar salat itu khusyuk. Nah, di antara ini menghadirkan, mentadabburkan ayat-ayat yang kita baca. Wala ta'jil idza qara'ta, dan jangan terburu-buru apabila Anda membacanya. Nah, tadi kan imam baca tartil. Ya. Fa innahu la tadabbura ma'al ajalah. Sesungguhnya tidak ada renungan, ya, yang disertai dengan terburu-buru. Kita agak tahu apa yang kita baca, sampaikan. Wa idza raka', katanya, wa idza ruki'at, wa idza ruki'at, ya, wa sujidat fatma'an, apabila rakaat tadi, ya, apabila Anda ruku dan sujud, wa idza raka'ta wa sajadta fatma'an, katanya, apabila Anda ruku dan sujud maka itma'an, tenang, ya, wala tanqurus salatu naqraddi, katanya, janganlah salat Anda itu seperti ayam jantan matuk. Ayam jantan apa, kalau ada beras makan kan tok tok cepat. Nah, salat tuh jangan tok 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 tok, kayak orang salat tarawih yang dulu-duluan kelar. Itu banyak di masyarakat, enakan salat di masjid itu. Kenapa? Cepat banget kelarnya. Ya. Jadi perhatikan tuh katanya. Wala tanqurus salatu, kata naqra addi. Ya. Janganlah salatnya itu, ya, seperti mematuknya ayam jantan. Fala tasihhu salatuka, tidak akan sah salat Anda kalau begitu.
Kenapa? Kagak ada tomak nina. Nah, yang penting membahas bab ini harus baca Fathul Qorib, harus baca Fathul Mu'in ya, tentang rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnahnya, ab'ad, hay'ah gitu. Wa dzalika li anna tama'nina fi ruku' wal i'tidal minhu. Karena ya, harus ada tama'nina. Sekurang-kurangnya subhanallah waktunya. Habis sami Allahu liman hamidah. Ada berhenti sebentar namanya tama'nina. Yang sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak ayam matok makanan, agak ada jedanya. Itu katanya maling tuh kayak gitu. Ya, maling dalam salatnya. Jadi harus ada tama'nina dalam ruku, dalam i'tidal dan dalam sajdatain, dua sujudnya. Wa fil julusi bainahuma, dan dalam duduk di antara. Nah, duduk itu ada dua dalam salat. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Ini dipahami ini Imam Syafi'i itu menjadi itu. Di seluruh rangkaian salat, duduk yang paling banyak duduk iftirash namanya. Apa duduk iftirash? Pantat kita, itu ngedudukin kaki kiri kita. Yang dibalik begitu satunya. Yang satunya lagi diarahkan ditekuk arahin ke kiblat gitu. Tapi kalau tawarruk sujud tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, kaki kirinya masuk ke sebelah apa nih, kaki kanan, pantatnya berarti nempel ke bumi, itu namanya duduk tawarruk. Nah, paham itu juga ya, duduk aja dalam salat juga ada caranya gitu ya. Taib. Wajibatun la budda minha fil fardi wa nafl. Tama'ninah itu wajib. Ya. Di dalam salat wajib dan salat sunnah. Tabtulus salatu bitarkiha. Salat bisa batal gara-gara meninggalkan tama'ninah, ya. Walladzi la yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu wa khushu'uhu fi sholatihi walladzi yasruqu sholata. Disebutin orang yang tidak sempurna ya, pada rukuknya, sujudnya, khusyuknya di dalam salat, dia orang yang mencuri salat. Jadi ada pencuri dalam salat. Dia kagak mengambil tama'ninah. Kama warada bihi al-hadits ya, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis Rasulullah. Wa warada anna man hafadha 'ala salati wa atammaha takhruju salatuhu bayda'an musfirah. Ini hikmahnya nih. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjaga salatnya, sempurna salatnya, dia keluar tuh dari salatnya bayda'an musfirah. Katakan ungkapannya dia dapat apa? Mukanya putih dan bersinar gitu. Taqulu, salat itu ngomong, hafizakallah kama hafaztani. Salat bisa bersuara nanti, ngadu sama Allah. Dia bilang apa? Semoga Allah menjaga Anda sebagaimana Anda menjaga saya. Begitu. Walladzi la yatimmu sholata takhruju sholatuhu sauda muslimah. Sebaliknya, orang yang sholatnya kagak sempurna, ya itu sholatnya keluar atas setelah selesai sauda muslimah. Itu gambarannya, simbolnya gelap. Ya, takulu dia ngomong sama kita marah-marah di sholat, dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah akan menyia-nyiakan Anda sebagaimana Anda menyia-nyiakan saya. Hadirin tuh, kalau kita sholatnya sembarangan, ada istilah kemarin ini. Sholat itu kalau di rumah sendirian itu mungkin ada yang Allah kagak terima. Apa? Orang yang kagak baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita sholat di masjid, walaupun kita masbuk ketinggalan itu, kita diterima. Nah, itulah hikmahnya sholat berjamaah. Ya, jangan tinggalkan berjamaah, berkah.
Di rumah kalau misalnya nggak ke masjid, sholatlah, ajak anaknya, istrinya, tetangganya, keluarganya, ya seandainya ada yang berkunjung. Gitu. Tsumma talufu kama yalufu thawbu al-khalqu. Kemudian katanya sholat itu ini melipat itu, bergumpul lagi, seperti lipatan baju. Bajunya juga baju yang udah jelek lagi. Fayadrubu biha wajha, lalu dicampakkan ke mukanya. Ini Pak ibaratnya. Ini sholat yang kita sholat agak bagus, hasilnya nih dia kayak baju diual-ual gitu, lemparin ke kita. Bentuk apa? Bentuk penghinaan namanya. Ya. Kata saya, sebel gua malu. Bahasa Betawi kayak gitulah. Ya. Sholatnya sembarangan, nggak bener. Nah, wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan innamas salatu adalah hasar. Hanya saja salat itu adalah tamassakun, ketenangan, wa takhaddu'un, ada khudu, ketundukan kepada Allah, wa takhasyu'un, dan kekhusyuan kepada Allah. Salat itu intinya ketenangan, khudu dan khusyuk. Lamma ra'a alaihi salatu wassalam ar-rajul alladhi ya'bathu bi lihyatihi. Ada cerita ketika Rasulullah melihat seorang sahabat salat, dia abathu itu apa? Dia mainin jenggotnya. Kata Anda punya jenggot kayak segini, ayo sholat begini-gini dipindir-pindir. Yang punya jenggot hati-hati lupa sholat. Ya, dipegang-pegangin. Fi sholati qala alaihi salatu wassalam. Nabi kemudian berkata, lau khushi'a qalbu hadza atau hadza rajul gitu. Lau khasha'a qalbu hadza, seandainya orang ini hatinya khusyuk, la khasa'at. Nah, ini dalam taukid jawabannya. Ya. Khasha' pertama fi'il syarat, yang kedua jawaban. La khasa'at jawarihuhu. Nah, pasti anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Nah, karena hatinya goflah, maka anggota tubuhnya jadi goflah. Lagi sholat ya gini-gini. Di depan ada bacaan yang membaca, di depannya jamaahnya baca baju, bacaannya ya baca, gitu ya. Fabayyana anna khusyu'al jawarih min khusyu'il qalbi. Fabayyana, maka jelaslah bahwa khusyuknya anggota tubuh itu karena khusyuknya hatinya. Wa annahu la kamala lis-salati biduni dzalik, dan sesungguhnya tidak ada kesempurnaan dalam salat tanpa ada kekhusyukan. Ya. Waqad qala as-salafu ridwanullah ta'ala alaihim. Ya, salafus saleh mengatakan man 'arafa man 'ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi sholati falaysa bi khashi'in. Nah, Bapak-bapak, nih ada ungkapan begini dari salafus saleh. Barang siapa yang mengenal orang yang sholat berada di samping kanannya dan di samping kirinya, dan dia dalam posisi sholat, falaysa bi khashi'in, maka orang itu dianggap dia kagak khusyuk. Ya, karena kalau sudah ini udah datang waktu, udah hadirin Allah aja. Kayak Imam Hasan habis. Oke. Imam Hasan itu ya habis wudu mukanya merah gitu. Sahabat tanya, "Imam, kenapa itu mukanya merah?" "Ala tadri, tahukah Anda sebentar lagi saya akan berhadapan dengan siapa?" Jadi pengen berhadapan dengan Allah itu ada rasa. Kalau kita pengen bertemu PAI, ketua masjid, ada groginya lah gitu. Pengen ketemu pejabat ada groginya gitu. Ini juga saya pengen ketemu Allah ada gimana? Ya, nah itu maka kita siapkan hati kita, hadirkan hati kita
orang muslim harus tahu waktu-waktu sholat ya. Jamaah karena waktunya sudah habis, ada tanya jawab kata Pak Ustaz. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau bisa dijawab, kalau kagak bisa PR. Saya pertanyaan jamaah saya kumpulin itu jadi buku. Soal jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang saya tanyakan terkait khusyuknya sholat. Untuk mencapai khusyuknya sholat itu teramat berat bagi saya khususnya, karena mungkin banyak pikiran dan maksiat juga dunia. Ketika kita sholat, lantas setelah sholat kita menyadari sholat kita itu khusyuk, menyadari Ustaz. Dan itu walaupun menyadari tapi berulang Ustaz, ternyata untuk mencoba khusyuknya sangat berat. Apakah itu suatu yang kesia-siaan dalam sholat Ustaz? Yang pertama itu yang saya tanya. Yang kedua yaitu, jika sholat adalah suatu kebutuhan, mewujudkan suatu kebutuhan, kemudian jika sholat mewujudkan rasa syukur, bagaimana Ustaz cara memotivasi diri penuh kesadaran bahwa itu adalah suatu kebutuhan dan rasa syukur kita untuk melaksanakan kewajiban sehingga tidak bisa merasakan ikhlas. Itu satu poin utama yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya jamaah kita habis sholat itu kenapa kita dianjurkan istighfar? Ya, kan habis kita sholat kita baca apa? Istighfar kan? Biasanya orang istighfar minta ampun sama Allah habis melakukan dosa, kesalahan. Tapi kita baru aja sholat nyembah Allah, kok kita istighfar? Kenapa? Nah, itu kita merasa ada taksir. Apa taksir? Merasa ibadah kita kurang sempurna. Harus begitu. Kita nih hamba, walaupun ibadah kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, kita tetap aja ngaku. Penghambaan kita, muamalah kita, khidmah kita itu belum total kepada Allah. Mungkin rukunya tadi kurang. Seandainya nih secara zahirianya sudah cakep semua ala sifatin Nabi. Ada buku judulnya As-Salatu ala sifatin Nabi. Salat menurut tata cara Nabi. Rukunya semua benar, cakep semua. Ininya sekarang hudur kagak hatinya. Nah, maka kita selalu aja mengaku taksir. Merasa kurang aja, maka istighfar. Nah, sholat ibadah itu makanya ada muhasabah selalu. Muhasabah ini dilakukan qabla melakukan kebaikan dan ba'da. Harus ada muhasabah. Apa dihitung, direnungkan. Kalau seandainya ada kesalahan, ya diminta ampun kepada Allah. Kemudian dia menyesal, lalu dia upaya untuk memperbaiki. Ada upaya aja itu nanti ada pertolongan dari Allah itu. Ya, ini bagus itu. Kalau orang ngabain sholat, dalam kitab lain disebut orang ngabaikan sholat, kata ini, man aqbalallah biqalbihi aqbalallahu ilaihi birahmatihi. Barang siapa yang menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, total bulat-bulat untuk Allah, maka akan Allah turunkan rahmat buat dia. Sebaliknya, man aqbala Allahi, katanya man aqbala Allahi marrah, bahasanya marrah begitu. Aqbala Allah alaihi fi waqtin ma. Barang siapa yang ibadah kepada Allah sekena-kenanya, sejadi-jadinya. Paham? Allah juga sama, kagak peduli sama kita. Ya. Ada lagi kenalannya, Allah kagak butuh sama kita. Allah kagak lihat wajah kita nanti. Ketika kita menangis minta. Tapi orang yang sholat yang benar-benar di mana munajat itu ada hubungan silat yang kuat kepada Allah. Dia akan merasakan bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia sendirian. Ini hebatnya di situ.
Kalau dia punya proyek usaha, dia mantep, dia yakin Allah bakal nolong dia. Ketika dia gagal, dia kagak putus asa. Yuhawilu muhawalatan tsaniyah. Di buku saya sebutin begitu. Dia berupaya lagi, memperbaiki. Kalau dia sukses, kagak magrur. Nah, ini hebatnya di sini. Ada orang-orang ketika dikasih celah sukses berhasil, lupa daratan, itu magrur namanya. Tapi dia kagak dimulain lagi. Jadi Bapak terus aja ya. Jadi ketika aku lagi sholat, tato terbang, ingat langsung dipindahin lagi gitu. Jangan terus aja, kan suka enak. Enak emang tuh lagi sering ngelamun, apalagi ibadah panjang. Ya, harus cepat-cepat dipindahin. Gitu ya. Nah, tadi itu kalau bisa sebelum sholat sudah hadir hatinya. Biasa berzikir, coba latihan. Baca salawat, Pak. Salawat itu masyru', diperintahkan oleh Allah langsung. Ya, kagak ada ibadah tuh yang Allah ikut serta. Hanya Allah sholat, Allah nggak sholat kan. Haji, tapi salawat Allah, malaikat juga bersalawat. Coba latihan salawat. Ya sederhana aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang banyak tapinya. Kalau ngikutin mendapatkan pahala itu paling kagak 10 kali. Ada hadisnya tuh. Barang siapa yang salat 10 kali di pagi di sore berapa syafaat. Tapi kalau pengen mendapatkan yang fadlun, keutamaan, ada karunia dari Allah, ya harus banyak. Ya paling enggak ya sedikit ya 100 kali pagi, sore 100, gitu istiqomah. Hebatnya kalau sampai 500, hebat. Semua zikir istighfar nanti ya hadir hati di bawah khusyuk. Makanya orang itu namanya as-shalah qabla shalah. Sudah hadir dulu. Ya, terus pahamin mana-mananya begitu. Itu dia ya. Biar berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang sholat, dia masuk, jadi imam sudah dapat 1 rakaat, berarti dia kurang 3. Tapi waktu salam dia lupa, dia ikut salam, tapi belum bicara, dia ingat, dia langsung naik, nambahin 1 salam. Nah itu 1 rakaat, itu apakah disunatkan untuk sujud sahwi atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dalam sholat kita dikasih lupa ya. Nabi pun pernah lupa. Tapi kalau lupanya Nabi jadi ta'liman di ummati. Jangan dihina ya. Nanti pun juga ada orang alim sholatnya kasih lupa, ada aja. Itu juga ta'liman dan muhasabah. Ta'liman buat umat, muhasabah buat dirinya. Kalau kita lupa sholat itu 3 apa 2, 3 apa 2. Nah, ini selalu ambilnya yang paling sedikit, jangan yang paling banyak. Udah cepat duluan. Salat zuhur misalnya 4 rakaat. Ini kira ini yang keempat atau yang ketiga nih? Bapak-bapak ambil yang ketiga, ambil yang paling belakangan. Gitu. Ya. Baik. Kemudian ketika kita sholat, kita kurang. Ya, ada cerita di hadis juga. Bahkan sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi dia belum sampai bicara yang lain-lain. Tadi antum kurang 1, langsung bangun aja Allah tambahin. Nah, kalau berkiblat kepada Imam Syafi'i sebaiknya diadakan sujud sahwi. Itu pandangan fikih. Ingat tuh. Kalau fikih kita sholat ada kekurangan kesalahan, sempurnanya sujud sahwi. Ini dalam penyempurnaan. Umroh, haji ada pelanggaran, penyempurnaannya bayar dam. Ya, kalau puasa Ramadan sempurnanya dengan puasa-puasa sunnah. Kalau sholat dengan sujud sahwi, itu fikih. Tapi kalau tasawuf kagak.
Mana Imam Ahmad bertanya kepada soal tokoh sufi di masanya, saya lupa namanya, bagaimana pendapat Anda kalau sholat itu lupa? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal jawabannya sujud sahwi, ya. Ini kata guru-gurunya Imam Syafi'i. Kalau beliau dijawab enggak, kalau Anda lupa sholatnya, ulang lagi sholatnya. Bedanya tasawuf di situ. Kenapa? Karena yang namanya sholat maknanya adzikr, ingat. Sholat kagak boleh lupa, nggak boleh lalai. Ketika lupa, ulang lagi dari awal. Ya, bedanya pandangan fikih sama tasawuf begitu. Ya, karena dalam istilahnya kagak ada istilah lupa dalam ibadah. Ya tadi solusinya sujud sahwi aja. Baik. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagusnya lagi ulang lagi sholatnya. Ya, yang sempurnanya ulang lagi sholatnya. Ya. Ya, Pak Kiai, mengenai adab setelah sholat. Banyak sekali di antara jamaah setelah sholat itu ada yang sebagian duduk berzikir meskipun sebentar. Ada juga yang harus berdiri meninggalkan saf duduknya. Sementara di antara jamaah yang lain di belakang pun sebagian yang duduk untuk berzikir, sehingga banyak yang melangkah yang berzikir atau mencari celah secara terpaksa memaksa untuk numpang lewat. Bagaimana adabnya? Apakah harus dijelaskan setelah sholat itu kita berzikir dulu atau boleh langsung berjalan setelah sholat? Mohon penjelasan Ustaz. Pak, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab, ini juga beliau menulis dalam Isra Mu'awana. Orang salat berjamaah itu memang perlu adab, perlu ilmu. Ya, bagi yang datang awalan buru-buru ambil barisan paling depan. Ya. Tapi ketika mengambil posisi depan jangan sampai muzahamah, mendorong orang, melangkahin orang sampai itu. Harus ada adabnya. Kenapa? Karena malaikat berada di barisan pertama itu. Ya, dan pahalanya juga besar. Berupaya sholat ketika kita sudah selesai sholat, ya dianjurkan oleh Nabi sunnahnya berzikir dulu. Maka ada doa Allahumma antas salam dan seterusnya. Allahumma lantas jalan. Berzikir dulu. Sekurang-kurangnya Pak istighfar. Istighfar ya 3 kali dah. Istighfar tadi merasa sholat kita kurang sempurna. Lalu paling kagak ya tadi tasbih 33 kali yang sunnahnya. Apalagi alhamdulillah 33 kali. Lalu Allahu Akbar 33 kali, kan di 99 disempurnakan dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillah dan seterusnya. Kemudian doa, nah, itu baik berjamaah atau sendiri, baiknya begitu dulu. Ya, baru dah ini. Kemudian yang kedua, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Ya, dia memang waktu yang mepet, habis itu dia harus ada rapat kerja, ada ini, ada ini. Nah, ketika sholat ya dia tunaikan sebagai hambanya, istighfar dikit langsung bergerak. Boleh-boleh aja. Gitu. Asalkan ketika melewati itu ya dengan adab. Itu ya ada tadi kagak boleh melangkahin itu atau ada. Nah, dalam sholat itu kagak boleh ada celak sedikit. Ini imam yang pintar dan Nabi sangat mewanti-wanti ini. Ini bukan hanya sekedar action, luruskan barisannya, rapatkan, bukan hanya begitu. Nabi benar-benar belok belakang, dilihatin, luruskan, rapatkan, hadirkan Allah. Nah, bahasa seperti ini boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ini boleh, karena di luar sholat. Jadi Nabi benar-benar ini memperhatikan betul, dilihat udah rapi, baru Nabi itu Allahu Akbar begitu. Ya, jadi imam ini penting, perlu ilmunya. Sawu, luruskan, rapatkan, hadirkan Allah, nah, itu boleh. Ya, lihat, kan jangan sampai belum pada udah pada Allahu Akbar, jangan rapin dulu. Paling kagak barisan pertama. Nah, itu di situ
karena punya nilai-nilai persatuan dan lain sebagainya. Ya. Jadi Pak, caranya ya sama beradab. Ya. Adapun misalnya ada orang habis sholat, mungkin dia juga 3 kali berangkat, kita jangan seuzon. Wah itu orang zikir tuh, Wahabi itu. Ya, kita nggak boleh husnuzon sama orang lain. Setiap orang masing-masing punya hajatnya, keperluannya kepada Allah. Mungkin dia habis itu pengen jenguk istrinya lagi sakit. Nah, banyak setiap orang punya ini. Katanya jangan ngurusin orang lain, urusin kita aja. Bagaimana kita baik kepada Allah dan baik kepada sesama. Ketika orang lain begitu, kita ambil mungkin ini yang baik-baik aja. Yang husnuzon, jangan yang suzon. Kita diajar, apalagi kita berada di masjid, tempat yang mulia. Jangan sampai berada di tempat mulia pikirannya kotor, pikirannya jelek. Ya. Nah, tapi yang sebaiknya ketika kita kagak ada urusan lain, habis sholat ya sudah, ambilin yang dari Nabi ajarkan. Zikir-zikir yang sudah diajar ulama kita udah benar ya, memang ada hadisnya semuanya. Tinggal kita amalkan. Yang penting jangan sampai Allahumma lantas kabur. Kata Nabi apa? Seperti monyet katanya, langsung lompat aja. Nah, orang yang punya wirid akan ada warid. Nah, ini penting nih. Orang yang suka berwirid, berzikir, ya, nanti akan ada warid. Apa warid? Allah datangkan tuh hikmah-hikmahnya. Tapi orang yang nggak punya wirid nggak bakal ada warid. Nah, ya, wirid itu azkar. Kalau zikrun jamannya azkar. Wirid awrad, hizib itu ahzab. Semuanya berbentuk bacaan-bacaan. Ya, banyak banget itu. Imam Ibnu Taimiyah punya Al-Kalam At-Tayyib kitabnya. Imam Nawawi, gurunya para ulama-ulama tabi'in, bukan Imam Bantawi, bukan imam kita, ya, yang pensarah kitab Sahih Bukhari itu punya kitab namanya Al-Adhkar, zikir-zikiran semuanya. Semua tokoh-tokoh punya nyusun zikir, bagaimana dia? Ya semuanya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan sampai memang kita di sholat kagak berzikir, adalah sedikit ini. Berdoa ya. Lalu jangan lupa ada ba'diyah salat. Gitu. Kemudian bagaimana musafahah, bersalaman, boleh nggak? Boleh, bagus. Itulah ta'liful qulub di situ. Kalau di Mesir kami salam itu kata yang di salam haraman. Ada muatan doa. Semoga nanti kita sama-sama Allah kasih kesempatan bisa sholat di Masjidil Haram. Doa. Kata yang satu lagi jam'an. Insya Allah kita sama-sama berangkat. Gitu. Jadi ada ta'liful qulub. Bahkan Imam Thawri apa? Kalau masuk masjid selalu pengen salaman sama semuanya. Ditanya, Imam, kenapa Imam kok salaman? Aku ingin ketika aku bersalaman, aku melihat orang-orang yang mengingatkan aku kepada Allah. Begitu. Orang saleh. Pengen aja begitu. Jadi salaman, berjabat tangan, apalagi tidaklah seorang muslim yang berjabatan tangan, maka tahatat dzunubuhuma. Berguguran semua dosa-dosanya sebagaimana daun berguguran dari pepohonan. Jadi hikmahnya bagus itu. Ya, ada orang udah di masjid nggak kenal sama sekali, jangan. Nabi itu membangun, setelah itu nggak bisa kenalan. Ini masjid difungsikan, habis itu mulai. Ya, oh ternyata tetangga kita punya ini, membangun ekonomi umat itu di masjid. Jadi ibadahnya dalam. Kalau ada orang sholat angkuh masing-masing, jangan. Ya, kita pasti butuh sama ini semua nih Pak. Setiap kita butuh. Makanya katanya apa? Carilah teman ikhwan sebanyak-banyaknya. Itu nasihatnya. Boleh jadi nanti dia adalah syafaat kita nanti di hari kiamat. Itu namanya syafaat sugro. Syafaat dibagi dua. Ada syafaatul uzma, hanya punya Nabi saja. Ya, yang tiga-tiga itu. Ketika timbangan kita kurang, kalau kita banyak selawat,
banyak masalah sunnah-sunnah Nabi, fi ma'iyatin Nabi, datang untuk pertolongan Nabi. Indah sirat, itu kan nyeberangi jembatan tuh, yang begitu tipisnya, tajamnya, seremnya. Ada Pak, salah satu cerita, orang itu di jembatan Siratal Mustaqim itu sama malaikat digoncangin jembatan. Membayangin bapak-bapak jam 4 gue jatuh nggak? Jatuh. Pas jatuh, dari mulai jatuh sampai menuju dasar neraka itu perjalanan 500.000 tahun. Ya. Jadi kita Nasuhul Ibad disebut itu. Jadi jamaah dekatkan diri kita kepada Allah. Yang butuh tadi bukannya Allah, tapi yang butuh itu tadi hanya butuh kita yang perlu sama Allah. Ya. Allah mah sedunia kagak ada yang nyembah Allah, Allah tenang aja tadi ada Allah. Cuman besok awas dong katanya, berhadapan dengan saya hasib itu gitu. Dengan saya hasib benar-benar gitu. Jadi kita yang perlu kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gimana lagi udah cukup? Ya, saya bertanya. Kalau kita sholat, apa yang kita mencari itu juga kamu apa itu bisikan siapa? Sebenarnya tahu apa dari salah gitu. Ya itu makanya orang kan kalau kehilangan barang, salah satu langkahnya tuh ini istighfar, lalu berselawat, gitu biasanya. Lalu mencarinya itu kan kita nggak punya kekuatan, kirim Al-Fatihah, minta sama Allah biar ada pencerahan begitu. Baru dah. Saya kalau bawa jamaah nih, tahu jamaah saya hilang, lah cari satu orang di jutaan manusia susah. Walaupun kita ada upaya nanti kayak cari-cari, tapi saya tuh pertama kali ya Allah, jamaah istighfar bareng-bareng ya. Mungkin ada yang salah di antara kita, kirim Al-Fatihah. Tahu datang aja tuh orang tuh, Allah antar begitu. Kalau nggak ada baru kita cari ya. Nah ini istilah itu mah tadi Pak ini aja. Ada orang istilah itu bahasa konyol. Kalau cari barang nggak ketemu, sholat aja tadi juga ketemu. Kenapa? Karena lagi sholat hatinya suka goplah lalai kemana-mana gitu. Jadi ketika sholat hadirkan semuanya total kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga berkah bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah saya mau doanya saya belum pernah mimpin doa makan di sini. Ya di sini tuh ada santapan di sini ya. Kita baca doa makan ya, ini dari Nabi yang kita makan semoga jadi obat jauh dari mudarat ya buat kesehatan badan kita. Bareng-bareng ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita musafahah ya. Sallallahu ala Muhammad